Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Alhamdulillah, keren amat nih. Kopinya enak banget. Kopinya ini dari Tuan Mister Pujo, Jungle Kopi. Enak kopinya. Mau bahas soal buku, membaca buku ya. Jadi saya hobinya baca buku, terus bukunya dalam bahasa Inggris. Sayangnya dalam bahasa Inggris ya. Karena bukan apa-apa sih, kebiasaan aja. Dulu saya membaca buku bahasa Indonesia waktu kecil tentunya ya. Meskipun saya belajar bahasa Inggris, dari kecil saya udah kursus bahasa Inggris. Tapi bacaan saya bahasa Indonesia. Bacaan saya komik ya. Gundala, Godam, Hasmi gitu ya, dan teman-temannya komik silat. Terus juga kalau yang bacaan Kopingho, bahasa Indonesia tentunya ya. Karamay, terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Indonesia semua. Bahkan udah mulai beranjak dewasa segala macam masih bahasa Indonesia. Ashadi Siregar, Margate gitu ya. Jadi buku-buku gitu bahasa Indonesia. Entah kapan saya mulai kemudian membaca buku bahasa Inggris. Mungkin pas saya sekolah di Kanada ya. Tapi anyway, saya akhirnya nggak bisa lagi baca buku bahasa Indonesia. Karena nggak, entah kenapa ya, bukannya, mohon maaf ya, bukannya snobis. Saya itu paling nggak seneng snobis ya. Misalnya saya kadang berbahasa Inggris itu saya sebenarnya nggak suka gitu, mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, nggak suka. Saya itu kayak gitu ya. Orang-orang mungkin bangga kalau saya merasakan bahwa itu menjadi sebuah masalah, malah kekurangan gitu. Mau sok bahasa Indonesia sih nggak bisa kan orang Indonesia itu. Tapi sangat disayangkan untuk berbagai teks itu saya lebih mudah membaca bahasa Inggris itu. Ya, demikian pula dengan lagu, kata-kata itu ya nggak tahu ya. Ya bahasa Inggris itu lebih mudah bagi saya untuk dicerna karena bahasa Indonesia itu entah kenapa. Ini mungkin juga pengarang bahasa Indonesia itu terlalu snobis, terlalu ingin menunjukkan dirinya sendiri tapi bukan ke ceritanya gitu. Jadi ya gitu ya, mohon dimaafkan gitu ya. Nah, membaca buku bahasa Inggris tentu saja ada yang gampang dan ada yang susah. Kalau yang susah itu kalau bahasa Inggrisnya Old English ya, kayak Lord of the Rings gitu ya. Tolkien itu susah bacanya. Saya baca sih sampai habis bukunya tapi susah banget, nggak ngerti gitu ya. Tapi saya baca aja tetap ya sambil nebak-nebak ini maknanya apa gitu ya. Kalau yang buku yang gampang ada juga, gampang-gampang kayak novel yang gampang. Saya lupa namanya, kemarin saya baru beres baca novel gampang ya, bahasa Inggrisnya gampang jadi enak, gampang dimengerti. Nah, buku-buku bisnis itu banyak bahasa Inggris yang bagus-bagus juga dibacanya, asik-asik juga. Yang sayangnya lagi buku-buku tulisan bisnis bahasa Indonesia jarang dan pretensius ya, kalau menurut saya pretensius apa sih bahasa Indonesia. Jadi susah ya membacanya gitu. Yang terjemahannya apalagi acak adut terbanyak. Nah ini dia, karena terjemahan itu menghilangkan esensi. Banyak orang yang menerjemahkan itu kata demi kata sehingga esensinya nggak dapat ya. Sekarang ini saya lagi baca buku Snow Crash oleh Neal Stephenson. Neal Stephenson itu pengarang buku yang ini ya, science fiction. Yang ini agak namanya cyberpunk ya. Jadi di dunia tentang zaman kapan ya. Nah, ini cerita tentang metaverse. Awal-awal tentang metaverse itu hayalannya si Neal Stephenson. Ini kata metaverse muncul dari situ ya. Jadi nanti kalau Anda sekarang lagi merame metaverse itu dari Snow Crash, meskipun tidak persis sama dengan yang dimaksud sekarang gitu ya. Tapi balik lagi, nah di buku Snow Crash ini ternyata susah bacanya. Karena di dalamnya itu terlalu cultural oriented ya, terlalu sangat kental kultur. Bahkan untuk orang Amerika, orang berbahasa Inggris pun juga buku ini juga mungkin susah ya kalau tidak segenre buku yang dia baca gitu. Ini caranya juga, ceritanya juga susah ya. Dan buku-buku seperti ini tuh kental dengan idiom-idiom atau apa ya, peribahasa yang ya nggak enak kalau diterjemahkan gitu ya. Nah, orang-orang Barat sama juga ya, orang Indonesia juga kali ya, ada banyak idiom-idiom yang banyak digunakan kalau kita sedang berbicara. Contoh kalau di bahasa Indonesia itu kan lain padang, lain belalang. Mau diterjemahkan apa coba?
maknanya apa. Kalau nggak ngerti kan ini maksudnya apa sih ya. Kalau beda tempat tuh beda kulturnya gitu kan ya. Lain Padang, lain Belarang. Emang kenapa tuh ada Padang, ada Belarang. Padang apa maksudnya Padang? Padang itu ya Padang, Padang artinya tuh apa ya, tanah apa ya, flat, plain, apa ya, Padang tuh apa ya. Susah juga menjelaskan bahasa Indonesia ya. Itu Padang gitu ya. Itu Padang itu. Itulah sebabnya kalau saya menerjemahkan di dalam kepala saya itu saya nggak menerjemahkan kata per kata, tapi itu gitu. This is a cat. A cat itu apa? Itu cat. Cat yang kayak gitu, binatang kayak gitu namanya cat. Ambil mikir lama, ya kucing. Karena ya itu tadi ya yang itu mengasosiasikan langsung dalam bahasa itu. Padang, belalang. Kenapa belalang, Padang? Nah itu dia. Sama juga kalau bahasa Inggris juga ada misalnya in this neck of the wood. Ya. Kadang saya pakai itu, in my neck of the wood. Orang-orang bilang apa sih maksudnya, oh your neck of the wood, apa di tempat saya maksudnya gitu ya. Sama juga kayak tadi, in my neck of the wood. Apa sih kenapa begitu? Nggak tahu juga ya. Woods itu mungkin sama ya, hutan-hutan juga. Neck of the wood mungkin hutan tuh ada kalau dilihat tuh bentuknya kayak ini, ada necknya ya, lehernya ada ini, mungkin badan, body, head, ada nggak tahu ya. Neck of the wood itu. Nah kalau kita menulis ya dengan banyak idiom-idiom gitu jadi berat bacanya kalau kita nggak paham idiom-idiom yang digunakan dalam bahasa tersebut atau dalam kultur tersebut. Nah, snow crash ini banyak idiom yang menurut saya agak berat ya, bukan idiom bahasa Inggrisnya, tapi culture yang diceritakan dalam itu agak berat ya. Jadi apa ya? Cyberpunk ya itu di situ ya. Ada lagi kalau orang bercerita tentang teknologi misalnya cyberpunk ini beda lagi. Cyber ini orang-orang yang terkait dengan kriptografi ya, bukan cryptocurrency tapi kriptografi. Cyberpunk itu juga ada lagi ya, orang ngomongin misalnya PGP, encryption segala macam, jadi susah juga kalau kita cerita tentang soal cerita yang ada encryptionnya segala macam. Itulah juga sebabnya susah juga ya kalau orang nggak ngikutin misalnya film-film kayak Star Trek, Star Wars, itu kan juga banyak science and technology di dalamnya, sehingga kalau langsung ke belakang itu susah ya mencernanya ini maksudnya apa ya. Storm Trooper tuh maksudnya apa lah ya, kalau mau jelaskan lagi ya susah lagi ya jelasinnya, malas juga ya. Yang itu Storm Trooper gitu ya. R2D2 yang itu gitu ya. Jadi kenapa R2D2 karena R2D2 ya. Jadi R2D2 kan bahasa Inggrisnya R2D2. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi susah R2D2 ya. R2D2 itu. Balik lagi. Jadi saya sekarang lagi baca buku itu, dan biasanya kalau membaca buku saya membaca buku paralel juga. Saya membaca ulang The Art of Innovation itu dari Tom Kelly ya. Tom Kelly dia salah satu ini ya, founder dari IDEO. Foundernya sebetulnya David Kelly ya. Ini saudaranya ya, brothernya itu. Tapi dia juga akhirnya dia join itu juga, bergabung juga dengan ke IDEO, perusahaan tentang desain. Dia cerita tentang innovation. Ada 2 buku lagi oleh dia ya, dan ini juga The 10 Phases of Innovation. Satu lagi apalah gitu ya, itu yang belum saya baca, tapi saya mau The Art of Innovation lagi sedang saya baca lagi ulang, karena kayaknya saya harus membuat resensi membahas tentang buku itu. Anyway, balik lagi, Snow Crash lambat banget bacanya nih, pusing saya gitu. Tapi ya begitu ya, kita terus ya plowing through gitu ya. Jadi terus dragging my feet, nah itu ya. Ya ini ya udahlah ya. Jadi saya terus saja ya. Tetap semangat pagi-pagi. Nggak pakai kopi ya, karena tadi I'm for this particular topic I'm becoming a bule. Nah, pada topik ini saya ini menjadi bule karena tadi bahasanya bahasa Inggris. Bukan karena lagi ngetren sekarang ya, rambut putih berkerut. Apa sih saya nggak ngerti, karena saya anti mainstream ya, baru kasih tahu orang. Maksudnya Pak Budi ini termasuk rambut putih berkerut. Nggak ngerti maksudnya saya apa itu. Dan saya tidak mau mengerti, biarlah ya. Saya hidup di dunia saya sendiri, dan mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti apa yang ini ya saya dongengkan ini sebagai bagian dari alternatif ya, alternatif entertainment bukan ya, alternatif opinion ya.
Mungkin Anda bosan dengan apa yang ada sekarang ini, orang-orang yang gegap minta ke arah sana, nah saya ke arah sini gitu ya. Yang tegak lurus ya, sehingga lebih menarik setidaknya bagi saya gitu ya. Balik lagi, saya mau ngopi. Ini kopi pertama hari ini dan sebentar lagi saya mengajar. Nah, itu ya. Sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.